wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, pertama-tama kita sekali lagi menyampaikan segala pujian yang terbaik kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita bisa berjumpa secara virtual untuk satu kegiatan yang menurut saya sangat penting, sangat relevan dan perlu digagap-gempitakan ya, atau dilanjut, yaitu kegiatan yang menjadikan isu-isu gender dan feminisme atau pemberdayaan perempuan sebagai topik dalam pembicaraan. Saya lupa tadi kalau ini ada kegiatan apa namanya ya, kegiatan kayak basic training ya, moderator. Ya, tadi dari moderator sudah memperkenalkan diri saya secara sekilas, dan saya pikir sebagian di antara Anda mungkin sudah biasa berjumpa dengan saya di kampus, termasuk saya kira beberapa pengurus lembaga kemahasiswaan dari Fakultas Suludin mungkin. Yang jelas ya, kita memang harus menerima situasi ini dan mengambil hikmahnya ya, bahwa kita tidak bisa berjumpa secara aktual, tapi kita tidak terhalang untuk bersua secara virtual atau secara digital. Bisa dibayangkan seandainya tidak ada koneksi internet dan gawe yang bagus serta aplikasi yang baik untuk bisa tinggal di tempat masing-masing, dan mungkin banyak yang gila ya karena tidak bertemu dengan orang lain kecuali orang-orang di kampungnya saja. Tapi betul ya, artinya pandemi ini datang pada saat masyarakat dunia semakin terbiasa go online atau get online ya, atau muncul secara virtual ya. Jadi tema yang adik-adik sekalian pilih, yang saya katakan tadi, itu penting ya, mendesak, signifikan, relevan. Karena apa? Karena belum banyak yang menyadari bahwa sebenarnya tidak keadilan gender ya. Jadi mengalami semacam apa namanya, diskriminasi ya, kekerasan seksual, pelecehan seksual, kemudian juga pelabelan negatif ya, dan banyak lagi. Nah, itu semua menurut saya tidak bisa diatasi kalau tidak ada usaha yang serius ya dari dua belah pihak ya, baik kalangan perempuan atau kaum perempuan maupun kaum laki-laki ya. Dan saya harus mengatakan bahwa sebenarnya isu ini terlalu luas untuk kita bahas dalam satu penyajian materi yang singkat, karena biasanya kalau kita mengadakan pelatihan-pelatihan gender atau pelatihan pemberdayaan gender, itu biasanya dilangsungkan selama sepekan ya, jadi sekitar 6 atau 5 hari. Itu pun biasanya dikelola secara intensif oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, tetapi
yang lebih bagus lagi apabila dijadikan sebagai satu mata kuliah ya di perguruan tinggi, seperti yang menjadi mata kuliah apa namanya, mata kuliah dasar kejurusan di beberapa prodi. Nama lain seperti itu sebagai mata kuliah khusus yang disajikan selama misalnya 1 semester ya. Jadi, saya belum melihat itu menjadi fenomena umum di perguruan tinggi keagamaan Islam seperti UIN Alauddin. Padahal menurut saya ada banyak hal yang bisa kita urai, ada banyak problem yang bisa kita singkap apabila, kita mengikuti kuliah-kuliah seperti itu ya, dan siswa penting sekali untuk me memahami isu-isu gender dalam ya. Nah, biasanya kalau saya memulai perkuliahan di Fakultas Uludin atau memulai, apa namanya, memulai menjelaskan ini kepada lembaga-lembaga yang mengadakan pelatihan gender, itu peserta biasanya tidak bisa membedakan antara, gender sebagai sebuah istilah teknis saat ini dengan jenis kelamin. Ya, jadi kadang-kadang mereka tidak bisa memisahkan apakah misalnya tugas-tugas domestik bagi perempuan itu merupakan kodrat. Ya, kodrat itu kan dari kata kudrah ya, atau kekuasaan atau kemampuan. Jadi kata kodrat dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa kita lawan, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, dan kita manusia hanya bisa menerima begitu saja. Dan ketika saya menanyakan apa tugas domestik seperti memasak, mencuci piring, membersihkan rumah, merawat bunga-bunga dan sebagainya itu memang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, biasanya mereka bingung. Ya, memang bisa dilakukan laki-laki, tapi sudah seharusnya lah perempuan yang melakukan semua itu. Jadi muncul kata-kata seharusnya. Nah, padahal itu hanyalah merupakan produk kultural, produk budaya yang sebenarnya tidak sama di semua tempat dan di semua waktu. Dalam masyarakat yang sangat patriarkis sekalipun, ya, patriarkis tadi sudah dijelaskan moderator, ada perubahan-perubahan karena perubahan zaman dan interaksi dengan masyarakat lain. Ya, kalau di masa lalu hampir semua tugas domestik dilakukan oleh perempuan, misalnya di dalam masyarakat Bugis Makassar, ya sekarang hal itu sudah mulai mengalami pergeseran, ya, di mana laki-laki sudah biasa juga membersihkan rumah, merawat anak, ya, mengganti popok anak, mengganti botol susu formula bagi bayi, mencebokin ketika BAB dan BAK, mengganti pampers dan sebagainya, atau pergi ke pasar belanja ikan dan sayur gitu ya. Tapi di masa lalu itu biasanya hal yang aneh atau dianggap sesuatu yang hina apabila laki-laki mengerjakan tugas-tugas domestik seperti itu. Nah, saya, ya seperti yang saya katakan ketika menjadikan ini sebagai materi dalam, tidak banyak yang bisa mendefinisikan dengan baik apa itu gender dan apa itu, kelamin. Mengapa saya membawa Anda ke isu itu? Karena sebenarnya topik yang Anda pilih ini, merupakan bagian dari, pembahasan, isu gender. Dominasi laki-laki terhadap perempuan hanyalah salah satu bentuk, ketidakadilan gender ya, atau hanyalah salah satu bentuk ketimpangan gender dalam, masyarakat yang memang bersifat historis dan juga bersifat kultural, ya kan? Nah, sebenarnya Anda ini lebih berani memilih topik,
langsung menyebutkan salah satu isu penting itu ketimbang misalnya hanya mengambil tema yang lebih luas misalnya, gender dalam masyarakat. Nah, Anda langsung memilih, dominasi terhadap perempuan. Nah, kalau Anda coba meng-Google judul meng-Google kata-kata dominations of women atau women's domination by men, dominasi laki-laki terhadap perempuan atau dominasi perempuan oleh laki-laki, maka Anda akan menemukan, bukan hanya judul-judul artikel jurnal yang muncul, tetapi banyak sekali buku yang sudah ditulis oleh para aktivis gender, aktivis perempuan, aktivis feminisme tentang itu. Cuma memang mahasiswa kita mungkin, sering sekali tidak mau tergugah atau tidak mau memperluas bacaan kalau tidak dipantik atau dilecut lewat, pelatihan-pelatihan atau pemberian materi seperti ini, ya kan, begitu. Nah, saya mau tanya di sini mungkin bisa kita interaktif ya, siapa di sini yang tinggal di rumah orang tuanya, di mana di dalam rumah tangganya itu tugas domestik ya, kalau saya mengatakan tugas domestik itu artinya tugas-tugas dalam rumah tangga ya, tugas seperti membersihkan rumah, memasak lantai, mengepel, cuci piring ya, dan sebagainya, mengasuh anak, itu semua diistilahkan dalam ilmu gender tugas domestik. Saya mau tanya, kalau ada di sini yang tinggal dalam satu keluarga di mana ada anak laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaan dalam hal tugas itu atau baik anak laki-laki maupun perempuan, mengerjakan tugas itu? Ada yang mau jawab? Moderator dulu bisa jawab. Moderator punya adik perempuan, anak laki-laki apa saudara laki-laki? Ada saudara laki-laki, Pak. Kakak atau adik? Kakak. Nah, apakah kakaknya itu ikut mencuci piring atau memasak atau bagaimana? Tidak, semuanya diserahkan kepada perempuan. Perempuan atau ibu saja? Karena sudah memudaya, jadi kayaknya perempuan ikut-ikutan lah. Tapi perempuannya senang ya? Iya. Ya atau tidak? Iya, Pak. Itu namanya senang didominasi ya, gitu. Tanya Eni Magdiana, ini lagi online ini. Eni, ya dari fakultas mana? Dari Fakultas Adab, Pak. Ya, bagaimana kalau di keluarga kamu? Apakah kamu punya saudara laki-laki yang mengerjakan tugas-tugas domestik seperti halnya kamu? Pak. Tidak ada. Tidak Ada, ada Pak. saudara laki. Ada saudara saya. Ada, Pak. Ya, terus apa kerjanya kalau dia berada di rumah? Biasa bantu-bantu ibu di dapur, biasa bantu ayah bekerja. Kayak apa bantuannya terhadap ibu kalau di rumah? Potong Biasa kelapa, potong kelapa. bantu cuci piring. Oh ya, berarti mendingan Biasa ya kalau ambil begitu ini ya. Ambil kelapa, buka Iya, sabutnya. Ya, oke lah. Ini kalau Muhammad Idil ada nggak Muhammad Idil ini atau Sabul Fajar? Ya, Sabul Fajar apa yang kamu kerjakan kalau berada di rumah? Sahabat pajak. Iya. Jujur saja nggak apa-apa, biar yang paling tragis sekalipun ya nggak apa-apa. Ya. Kalau kebiasaan di rumah saya apa kan? Lebih tragis lagi karena oke, laki-laki genrenya seorang rekan. Kalau laki-laki otomatis pergi kebun karena mayoritas dua kan petani. Jadi laki-lakinya pergi kebun, jadi perempuannya di rumah masak. Kadangkala perempuannya juga beban ganda Berkebun. Ya, karena berkebun. karena selesai urusan di rumah, misalkan di distrik, mereka pun kadang pergi kebun. Jadi beban ganda biasanya prioritas di bawah peristiwa itu terjadi.
Hmm. Perempuan malah Oke. beban ganda. Iya. Apakah ada keluhan atau komplain dari perempuan? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Oke. Dan Iya. kamu sebagai laki-laki kalau melihat adik perempuanmu, kakak perempuanmu dan ibumu mengerjakan semua tugas setelah pulang sama-sama dari kebun, ya, kamu tidak merasa itu suatu yang salah atau kamu merasa berdosa, tidak ya? Saya rasa itu sebuah penyimpangan dan penindasan untuk perempuan, Pak. Tapi Tapi ya kamu menikmati. belum ada Ya, ruang jadi untuk melawan kayaknya. ya, jadi maksud saya begini, kamu lihat ibu kamu dan saudara-saudara perempuan kamu ikut sama-sama ke kebun. Barangkali memetik kentang ya atau memetik kakao atau memetik buah salak, rambutan ya atau apalah pokoknya tugas kebun. Jadi baik kamu, bapak kamu, ibu kamu, saudara perempuan kamu sama-sama berangkat ke kebun di pagi hari dan pulang di siang hari. Ternyata pada saat kamu pulang ke rumah, bapak langsung minta kopi, kamu langsung baru duduk di kursi malas, sementara ibumu langsung pulang masak, jadi perempuanmu langsung membantu ibu menyiapkan meja makan dan sebagainya. Nah, itu hal yang sudah rutin dilakukan ya, padahal tadi sama-sama dari kebun kan. Ya seandainya memang ibu dan kakak atau adik perempuan itu tinggal di rumah, dia tidak ke kebun ya wajar lah karena kamu yang laki-laki telah begitu. Ya kan begitu. Terus ini hanya kasus-kasus yang bisa kita gambarkan secara aktual dalam masyarakat kita yang tidak disadari sebenarnya sebagai bentuk diskriminasi ya. Jadi menurut saya inilah yang mungkin bisa kita sadari pertama-tama sebelum kita bicara tentang dominasi ya. Karena dominasi terhadap perempuan oleh laki-laki sebenarnya itu didukung atau disupport atau mendapatkan justifikasi, mendapatkan alasan dari agama ya. Jadi dominasi terhadap perempuan atau siklus dominasi laki-laki terhadap perempuan itu sebenarnya mendapatkan justifikasi dari pemahaman agama tertentu, bukan hanya Islam, Kristen juga demikian, Yahudi lebih-lebih ya. Jadi memang nggak tahu ya bahwa nasibnya perempuan ini memang agak tragis, padahal mereka dilahirkan setara dengan laki-laki dalam pandangan agama. Jadi ada semacam dominasi budaya yang begitu besar, yang tidak begitu peduli dengan ajaran agama, sehingga agama itu diam, agama itu membeku, agama itu kehilangan potensi atau impoten ketika berhadapan dengan budaya patriarki dalam masyarakat. Dan yang lebih problem lagi karena perempuan juga apa namanya tidak peduli dengan itu kecuali fakultas adab ini, ya kan? Coba artinya begini, hanya orang berani yang mau berjuang pada domain ini karena konsekuensinya bisa berbahaya. Karena masyarakat kita masih menganggap perempuan yang terlalu lincah, perempuan yang terlalu aktif, perempuan yang terlalu menuntut hak, itu bukan perempuan ideal untuk dinikahi. Nah, karena banyak yang takut jadi PKI, PKI itu perawan karena ilmu atau perawan karena inspirasi, perawan karena apa namanya ini ide, nah itu akhirnya mengalah ya, oke lah begitu ya, daripada saya menjadi jomblo sepanjang hayat, lebih baik saya jangan menunjukkan diri sebagai seorang aktivis yang memperjuangkan nasib kaum buruh ya. Makanya saya tidak tahu apakah banyak di antara Anda di sini yang juga membaca tentang Raden Ajeng Kartini ketika hari Kartini kita rayakan gitu ya.
Saya mau tanya dulu moderator, itu hari Kartini tanggal berapa? Jangan di Google ya. Halo, moderator, tanggal berapa? Iya, Pak. Tanggal berapa hari Kartini? Aduh, ini berarti nggak ini ya, nggak mengikuti perkembangan perempuan, sejarah perempuan di Indonesia. Ada yang tahu nggak 21, contoh Pak. peserta? Satu apa? 21 April. Oke, siapa yang kabari? Artinya apa ya? Eh, Tidak banyak kita miliki orang seperti Kartini, ya. Tidak banyak perempuan Indonesia yang memiliki kesadaran seperti Kartini, yaitu kesadaran tentang nasib kaum perempuan di masanya dan berusaha untuk melakukan dekonstruksi atau perombakan budaya sehingga perempuan sedikit berperan dalam masyarakat, terutama memiliki peluang untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Jadi apa namanya, perjuangan Kartini itu bukan hanya level aktivis lapangan atau katakanlah membuat organisasi dan semacamnya, tapi dia berada pada level intelektualitas atau level pengetahuan. Nah, seperti kita tahu sampai hari ini gagasan atau ide-ide reformasi terhadap nasib perempuan dari Raden Ajeng Kartini itu masih aktual ya, masih relevan karena sampai abad ke-21 ini masyarakat Indonesia masih memelihara kultur patriarki yang sangat ekstrim sehingga dapat dikatakan dalam banyak masyarakat kita perempuan masih menderita banyak ketidakadilan gender yang akan saya nanti uraikan lewat sedikit slide ya. Ada slide saya yang biasa saya sampaikan lewat, mungkin saya bisa share ya, mungkin saya diizinkan untuk share screen oleh moderator. Coba di anu saya dulu, moderator atau host, siapa yang host? Saya diizinkan untuk share screen ya. Belum bisa, masih hostnya ini mendisable partisipan Udah untuk bisa, share Sir. screen. Jadi kan saya dulu co-host. Oh ya udah bisa. Oke. Eh Ya, jadi saya tidak sempat membuat slide presentation secara khusus ya, karena waktu saya banyak kesibukan saat ini, dan apa namanya, hanya saya bisa mengambil beberapa slide yang saya biasa sajikan lewat kuliah-kuliah saya ya. Pertama kita harus mendefinisikan tentang gender ya, yang selama ini nggak bisa dibedakan dengan jenis kelamin. Jadi secara umum masyarakat mengenal sebagai jenis kelamin dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki identik dengan kelaki-lakian atau maskulinitas. Ya, misalnya ada karakter kelaki-lakian atau maskulinitas yang selalu diidentikan dengan laki-laki, yaitu rasional, independen, kuat, berperan di ranah publik ya dan sebagainya. Kemudian di sisi lain perempuan itu biasanya diidentikan dengan femininitas ya atau keperempuanan, kebatinaan ya atau ya kelembutan dan sebagainya. Nah, karakter feminin yang biasa disebutkan adalah irasional, artinya tidak rasional, ya. Kemudian emosional, selalu eh, mengandalkan perasaan, kemudian hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, kemudian bergantung kepada laki-laki dalam banyak hal, ya. Nah, para pemikir feminis itu biasanya selalu memulai dengan mempertanyakan secara kritis konsep gender ini ya. Jadi seperti yang akan kita sampaikan nanti, apa itu gender, kita bahas dulu apa yang menjadi pertanyaan kelompok feminis. Misalnya ada laki-laki yang memiliki karakter feminin juga, ya kan?
Misalnya laki-laki bisa mengerjakan tugas domestik yang diidentikan dengan perempuan. Ada laki-laki pintar memasak, ya, mencuci, mengurus anak. Kalau mengurus anak ini misalnya contohnya ya Ashabul Kahfi, ya itu mungkin sudah punya beberapa bayi dan anak dia urus sendiri, bukan istrinya, ya kan Ashabul Kahfi. Ya, jadi apa namanya, tugas-tugas domestik dan sebagainya itu tidak identik dengan perempuan secara kodrati. Itu bisa dikerjakan oleh laki-laki. Bahkan kalau boleh, kalau Anda mau menunjukkan, kalau Anda mau bukti, coba dicek itu the best master chef in the world, ya. Jadi koki ketua yang paling hebat di dunia gitu. Atau cari the best restaurant in the world. Kemudian cari siapa kokinya. Itu pada umumnya bahkan hampir semuanya laki-laki sebagai sebagai master chef atau koki atau juru masak, bukan perempuan, ya kan? Nah, sebaliknya perempuan juga memiliki karakter maskulin. Misalnya aktif berpolitik, ada banyak. Baru-baru Presiden Megawati, mantan Presiden Indonesia Megawati dapat anugerah Profesor Kehormatan yang kontroversial, ya kan? Tapi mau tidak mau harus diakui bahwa Ibu Mega adalah perempuan hebat karena dia satu-satunya perempuan yang pernah menjadi presiden di Indonesia, ya kan? Amerika saja negara yang mengklaim diri sebagai negara yang punya budaya budaya feminis atau mendaku sebagai negara yang paling maju dari segi keadilan gender atau dari segi feminisme, ternyata belum pernah memiliki sejarah presiden perempuan. Ada dulu yang mencalonkan diri namanya Hillary Clinton, istrinya Presiden Bill Clinton. Itu jatuh di pemilihan, dikalah sama Donald Trump. Nah, sekarang baru mulai ada ya pada pemilihan Presiden Amerika tahun 2020 kemarin, ya baru ada wakil presiden pertama dalam sejarah Amerika, sekaligus wakil presiden pertama dari kalangan kulit berwarna, yaitu dari keturunan India dan Afrika atau Amerika Latin. Namanya Kamala Harris. Dari segi itu Indonesia masih lebih hebat karena kita sudah pernah punya presiden perempuan. Belum lagi bupati, gubernur, rektor, ya. Bahkan sekarang ini Makassar ini banyak perempuan jadi rektor, rektor Unhas, ya, rektor Universitas Islam Maros, rektor UMI, rektor apalagi ya ada beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh perempuan. Jadi anggapan bahwa perempuan itu selalu feminin, ya, dikaitkan dengan kelembutan, pengurus anak, tugas domestik itu dibantah oleh fakta sejarah. Ya, jadi karena itu perbedaan perempuan dan laki-laki itu tidak bersifat hitam putih, ya kan? Nah, kita lihat kemudian pertanyaan menyangkut apa itu gender. Ini bagaimana Anda mendefinisikan itu tidak akan jauh dari pengertian seperti ini. Bahwa gender adalah bentukan atau konstruksi atau bikinan sosial atau lahir dari proses sosial yang membedakan bagaimana laki-laki dan perempuan itu dipersepsikan karakternya, dipersepsikan perannya, dipersepsikan kegiatannya melalui konsep diri yang bersifat maskulin dan feminin. Jadi boleh dipersingkat, gender itu adalah jenis kelamin sosial atau jenis kelamin sosial budaya. Ya. Sementara seks atau jenis kelamin adalah pembedaan laki-laki perempuan secara biologis. Ya, jadi saya ulangi, kalau Anda ditanya apa itu perbedaan gender dan jenis kelamin, maka jawabannya gampang. Ya, ada, ya bisa di off mungkin itu yang di mute ya. Jadi apa saya ulangi, kalau ditanya apa sih bedanya gender dan jenis kelamin atau dalam bahasa Inggris gender and sex, ya gampang sekali. Gender itu jenis kelamin sosial,
gender itu jenis kelamin biologis. Ya, ya karena kita kita kalau dalam masyarakat tertentu tiba-tiba diberi tugas-tugas sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap kita, ya kan? Kalau kita sama-sama datang ke satu tempat, ya kan? Berkunjung ke satu daerah di Indonesia, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, ya tiba-tiba kemudian ketika tamu menyajikan makan siang atau makan malam, yang bergerak masuk ke dalam rumah untuk menjemput makanan dan menyajikannya di meja makan adalah perempuan. Karena sudah dianggap memang seperti itulah keadaannya mestinya. Ya kan begitu. Jadi ada persepsi tentang yang mana maskulin, yang mana feminin dalam masyarakat kita dan itu yang disebut dengan gender. Nah, sementara feminisme itu adalah gerakan politik yang bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan dan emansipasi, ya bukan emansipasi. Jadi bedakan nanti feminisme dengan gender ya. Kalau gender itu atau gerakan gender itu bukan hanya memperjuangkan kesetaraan perempuan atau emansipasi, tapi gender itu memperjuangkan keadilan terhadap manusia tanpa membedakan jenis kelamin biologis, ya. Nah, gender feminisme juga berusaha untuk memandang politik global atau dunia ini yang mana ada ketimpangan dan sebagainya, lalu mengusahakan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kaum feminis itu sadar bahwa ketimpangan struktural yang ada ini tidak harus kita lawan atau kita ubah dan mereka kemudian tidak pernah bisa merasa nyaman melihat ketimpangan itu. Kalau Anda ini, kalau tadi saya tanya-tanya, tampaknya nyaman-nyaman saja kalau di rumahnya itu budaya patriarki dominan. Ya tidak pernah ada anak perempuan protes kepada saudara laki-lakinya, pada Baso, kenapa kamu tidak pernah bantu-bantu cuci piring? Masa bersih terus ya? Nah tiba-tiba Baso menjawab, memang begitu nih kamu perempuan itu tugasmu ya. Ya itu dalam masyarakat tertentu tentu saja ya, tapi kalau di masyarakat lain tidak. Kalau ada perempuan diperlakukan secara tidak adil karena perempuan itu biasanya protes, ya kan? Kalau dikasih gaji yang kurang, pada pekerjaannya sama dengan laki-laki, protes. Tapi kalau di Indonesia ya pada umumnya pasrah gitu ya. Nah, ini ada sejarah feminisme ya yang memang bermula di Amerika, tetapi kemudian berkembang ke berbagai wilayah di dunia, termasuk di Inggris dan belakangan juga di Indonesia ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Raden Ajeng Kartini itu sudah dimulai sejak tahun 1900-an awal. Jadi Kartini lahir di akhir abad ke-19 ya 1870-an atau 80-an dan meninggal di awal abad ke-20 1920-an something ya. Jadi feminisme Amerika Serikat itu muncul bersama dengan terbitnya buku The Feminine Mystic ya. Anda bisa cari buku ini, bagus sekali dibaca oleh Betty Friedan. Dan itu terbit tahun 1963 ya. Kemudian si Betty ini lalu ikut membentuk organisasi perempuan di Amerika Serikat namanya National Organization for Women atau NOW. Dan itu didirikan pada tahun 1966. Nah, di gelombang pertama munculnya kelompok feminis ini mereka punya keberhasilan tertentu ya dalam konteks Amerika, misalnya dikeluarkannya Equal Pay Right. Jadi hak mendapatkan bayaran yang sama dengan laki-laki yang sebelumnya memang berbeda. Selalu perempuan dianggap lemah kalau bekerja tidak bisa maksimal seperti laki-laki dan karena itu gajinya tidak boleh sama ya. Jadi perempuan kemudian menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji yang sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama gitu ya. Kemudian Equal Rights Act ya. Jadi eh, hak akta tentang hak yang sama dalam politik termasuk ya, perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang. Jadi kalau dulu perempuan itu tidak ikut dalam pemilu di Amerika, tidak punya hak suara dalam menentukan keputusan-keputusan di berbagai level pemerintahan dan kebijakan publik. Nah, setelah 1964 dibuat akta persamaan hak,
adalah perempuan menikmati itu. Nah, jadi feminisme tahun 1960-an itu punya banyak sekali peristiwa penting ya yang bisa kita catat. Nah, itu nanti menjelaskan upaya anti dominasi terhadap perempuan ya. Pertama, feminisme merupakan momentum melawan budaya patriarki, ya, budaya dominasi laki-laki. Kemudian patriarki dipandang sebagai struktur sosial di mana laki-laki menindas, mendominasi, dan mengeksploitasi perempuan. Jadi sebenarnya kalau Anda menyaksikan adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam satu masyarakat, itu artinya masyarakat itu masih menganut budaya patriarki, ya. Kemudian ada dampak terhadap peran perempuan, yaitu marginalisasi, ya, dan marginalisasi artinya pemingkiran atau penganaktirian perempuan dalam masyarakat. Itu biasanya terjadi di bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, perempuan tidak bisa mengambil peran sebagai pejabat atau pemimpin politik, misalnya, dan dalam bidang ekonomi perempuan selalu mendapatkan bayaran yang lebih rendah, susah mendapat pekerjaan dibanding laki-laki, selalu didahulukan laki-laki daripada perempuan ketika penerimaan karyawan dan sebagainya, ya. Nah, perempuan lintas kelas juga mendapatkan haknya untuk bersuara, ya. Lintas kelas itu baik kelas bangsawan, kelas rakyat biasa, itu juga mulai berjuang untuk mendapatkan hak bersuara dalam berbagai penentuan kebijakan publik. Misalnya gerakan buruh perempuan itu mengorganisasi diri di satu pabrik tekstil katun namanya Lancashire, ya. Lancashire, bukan Lancashire, Lancashire, ya, tidak ada A-nya, ya. Itu di Inggris. Itu berarti bikin gerakan buruh perempuan yang sebelumnya tidak ada. Oke. Nah, ya, ada juga hubungan antara gender dan kelas. Anda harus tahu kelas ini adalah istilah dalam ilmu sosial yang tidak selalu berarti kelas kuliah. Jangan kamu kalau dengar kata kelas langsung bilang, ada kelasnya juga. Nah, ini bukan kelas kelas 1, kelas 2 di sekolah, ya. Kelas itu adalah konsep dalam ilmu sosial yang digunakan untuk menggambarkan ketidaksetaraan sosial. Ya, kelas itu bisa kelas yang bersifat budaya, bersifat tradisional, misalnya kelas bangsawan, ya, kelas orang merdeka, ada kelas budak. Ya, bisa juga dalam kelas ekonomi, ya, ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, ya begitu. Jadi kelas itu menjadi satu penggolongan sosial yang sangat sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, gender dan kelas ini merujuk pada pemikiran beberapa sosiolog dari Jerman, misalnya Karl Marx, ya. Itu banyak berbicara tentang pertarungan kelas antara kelas borjuis dengan proletar, ya. Proletar itu pemilik modal, borjuis itu adalah karyawan, dan dalam masyarakat Eropa klasifikasi antara kelas pekerja dan majikan itu sangat besar sehingga kelompok yang sangat kecil bisa mendominasi, bisa eh, menentukan nasib banyak orang sebagai karyawan, dan belakangan para karyawan inilah yang mencoba melakukan perlawanan dengan berorganisasi, misalnya mendirikan partai buruh atau kelompok buruh dan sebagainya. Nah, pola pekerjaan itu biasanya ditentukan oleh hubungan kapitalis, ya. Jadi hubungan kapitalis itu adalah hubungan berdasarkan pemilik modal. Siapa yang punya modal itulah yang akan berkuasa, dan modal itu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kalau di masa lalu modal itu adalah tanah yang luas, ya. Ya, dulu di masa kerajaan-kerajaan klasik, siapa yang punya tanah yang luas itu yang kaya, dan kebetulan yang punya banyak tanah itu adalah anak-anak raja, ya, raja, putra mahkota. Ya, mereka akhirnya kemudian menguasai masyarakat. Belakangan yang berkuasa bukan lagi yang punya tanah yang luas, tapi punya kemampuan teknologi menciptakan pabrik-pabrik atau mesin-mesin industri. Makanya Inggris kemudian menjadi negara yang sangat kaya di masa lalu, karena disitulah, ya, di abad ke-19 kurang lebih
ditemukan banyak sekali mesin-mesin ya yang melahirkan industri yang luar biasa di mana pekerjanya itu digaji dengan upah apa digaji ya. Nah ternyata perempuan yang bekerja di berbagai sektor industri sebagai buruh itu dibayar dengan upah yang rendah dibanding laki-laki. Makanya para feminis Marxis, ya, artinya feminisme yang terpengaruh oleh ide-ide Karl Marx, berusaha mengubah keadaan. Mereka menyadari bahwa penindasan terhadap perempuan itu karena struktur politik, sosial, dan ekonomi yang timpang di mana mereka hidup. Ya, jadi kesadaran tentang penindasan itu memang biasanya muncul di kalangan orang-orang yang tercerahkan, ya, orang-orang yang kuat belajar seperti Kartini, kuat membaca, kritis terhadap keadaan sehingga dia tahu bahwa ada ketimpangan dalam lingkungannya. Nah, kalau Anda menjadi mahasiswa seharusnya masih punya kesadaran seperti itu, kesadaran ditindas. Karena kata Sayyidina Ali, saya pernah dengarkan, saya pernah baca, beliau pernah mengatakan tidak ada penindasan kalau tidak ada dua belah pihak, yaitu pihak yang mau menindas dan pihak yang mau ditindas, ya kan? Nah, kan banyak perempuan itu senang ditindas. Katanya aku bahagia karena aku tertindas, ya kan? Jadi kalau dia baca puisi, puisi-puisinya selalu tertindas. Kalau menyanyi, lagunya selalu tertindas, ya kan begitu. Coba deh dengarkan lagu-lagunya Ayu Tintin, lagu-lagunya siapalah pokoknya. Anda lebih kuat menghafal lagu-lagu kan. Kebanyakan itu lagu-lagu yang menggambarkan penindasan. Apalagi kalau punya lagu-lagu seperti ini. Biarlah saya menderita, yang penting kau bahagia bersama dia. Wah itu, jadi dia rupanya bahagia kalau menderita asalkan calon suaminya atau pacarnya itu menikah dengan yang dicintai. Ya, jadi dia pasrah gitu, kepasrahan yang membuat dia bahagia gitu, ya kan? Jadi eh, penindasan terhadap perempuan itu banyak faktor, termasuk karena struktur politik, yaitu dominasi laki-laki di bidang politik, di bidang sosial dan ekonomi. Nah, contoh di sini disebutkan di Inggris pada tahun 1986 terjadi kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki. Perempuan berpenghasilan 74% dari rata-rata penghasilan laki-laki per jam. Jadi kalau laki-laki dapat 100%, perempuan hanya mendapat 74%. Nah, kalau kelompok aktivis feminis Marxis ini kemudian aktif di dalam memperjuangkan kesetaraan laki-laki perempuan, misalnya memastikan upah lebih baik untuk perempuan, kemudian mengupayakan agar perempuan itu bisa mandiri dan sejahtera di bidang ekonomi tanpa harus bergantung kepada laki-laki, ya kan? Jadi ini sekedar apa namanya satu slide singkat saja, ya mungkin saya bisa apa namanya ya bisa saya sampaikan, tapi saya ingin bagian berikut dari presentasi saya ini berkaitan dengan agama ya. Jadi sebenarnya dominasi laki-laki dan perempuan dalam sejarah itu sudah dimulai lama sekali ya. Nah, itu bukan hanya di zaman Nabi, tetapi kalau kita baca sejarah tentang periode pra-kenabian atau sebelum Nabi lahir itu ada rekaman tentang kehidupan masyarakat Arab pra-Islam yang biasa disebut dengan zaman jahiliyah. Ya. Jahiliyah itu bukan selalu artinya tidak berpengetahuan atau bodoh, tapi jahiliyah itu bisa berarti tidak dipakainya rasionalitas di dalam kehidupan. Ya. Contoh irasionalitas atau tidak rasionalnya orang-orang pra-Islam itu kalau mendapatkan bayi perempuan mereka bunuh karena malu. Karena dianggap kalau kita memiliki anak perempuan itu aib. Lucunya mereka punya banyak istri, ya kan? Ini kan namanya irasional. Itu yang disebut jahiliyah salah satunya. Jadi orang jahiliyah itu tidak logis berpikir, ya. Masa dia suka perempuan, dia suka menikah bukan lagi poligami 4 orang di masa itu bisa sampai puluhan. Tapi lucunya kalau punya anak perempuan dibunuh. Loh, kalau semua nanti membunuh anak perempuan, siapa yang bakal jadi istri di masa depan? Itu kan punah nanti manusia. Itu direkam dalam Al-Quran, ya. Nah, jadi
Jadi sebenarnya sejak zaman jahiliyah, zaman pra-Islam itu sudah terjadi dominasi laki-laki terhadap perempuan sedemikian rupa sehingga dalam masyarakat Arab itu pertama perempuan itu digambarkan dibunuh ketika masih bayi karena wajah laki-laki atau ayahnya itu memerah ketika dengar berita bahwa istrimu melahirkan perempuan. Yang kedua, perempuan tidak punya hak waris. Ya, jadi kalau bapaknya meninggal, warisannya jatuh kepada anak laki-laki. Perempuan nggak dapat apa-apa. Ya, perempuan bisa dinikahi tanpa batas. Yang lebih tragis itu di masa itu perempuan bisa diwariskan. Kalau misalnya ada seorang ayah punya istri, ya kebetulan istrinya itu istri kedua, dia punya istri pertama, dari istri pertamanya dia punya anak laki-laki, oke? Nah, pada saat meninggal bapak ini, anak laki-lakinya bisa mewarisi ibu tirinya, itu, ya, bahkan bisa dijadikan hadiah kepada suami yang lain. Nah, coba bayangkan tragisnya nasib perempuan di zaman jahiliyah. Dan itulah yang diperbaiki oleh Nabi dengan datangnya Islam. Perempuan juga misalnya tidak punya hak bersuara dalam masyarakat, yang selalu menentukan kepemimpinan, menentukan perang, menentukan negosiasi dengan pihak lain itu hanya laki-laki. Dalam perdagangan juga seperti itu, bahkan perempuan menjadi objek perdagangan, perempuan menjadi harta rampasan perang. Nah, maka dengan datangnya Islam, situasi itu diubah secara perlahan-lahan. Perempuan sudah bisa mendapatkan warisan walaupun hanya satu berbanding dua laki-laki. Makanya di dalam bahasa Bugis dikatakan eh, borani malempa makure mak jujung, ya. Jadi laki-laki itu memikul warisannya, perempuan menjunjung di kepala. Karena kalau laki-laki dapat dua kan harus dipikul, ya, kanan depan atau kiri kanan itu dipikul dengan bambu. Tapi kalau perempuan hanya dapat satu, dijunjung di kepala. Perempuan juga bisa menjadi saksi kalau dia dua orang. Itu dihitung satu saksi laki-laki seimbang dengan dua saksi perempuan. Itu perkembangan juga. Kemudian perempuan nggak boleh dinikahi sebanyak mungkin sesuai kemampuan. Hanya bisa dinikahi maksimal 4. Walaupun banyak ulama mengatakan itu sebenarnya ayat poligami itu disanggah oleh ayat berikut yang mengatakan hanya satu saja yang kamu bisa kawini kalau kamu nggak bisa berlaku adil. Dan banyak lagi kalau Anda baca, ya saya menyarankan Anda membaca buku seperti ini yang saya tunjukkan, ya mudah-mudahan muncul di situ. Ya, oke. Ya ada buku, sayanya berbahasa Inggris ya, Daurah Fikih Perempuan. Dan di sini merupakan hasil kajian beberapa ulama Indonesia ditambah pemikir Muslim dari tempat lain membicarakan tentang bagaimana sih kita bisa melakukan rekonstruksi terhadap tafsir-tafsir keagamaan berkaitan dengan status perempuan sehingga kita bisa melahirkan orang-orang yang tersadarkan mengubah pandangan agama yang misoginis, yang lebih menekankan kepada dominasi laki-laki dibanding perempuan. Nah, jadi itu yang kedua. Bagian ketiga ini lebih sedikit filosofis ya. Jadi saya pikir begini, apa yang Anda sekarang lakukan ya sebagai aktivis atau peserta pelatihan atau basic training dan sebagainya, itu sudah merupakan satu langkah kecil, yaitu memasukkan topik tentang satu isu gender di dalam pelatihan Anda, ya. Bahkan mengambil satu topik yang sangat spesifik yaitu dominasi laki-laki terhadap perempuan. Nah, itu sudah satu langkah kecil, tapi tidak cukup. Masih panjang langkah, masih jauh jalan yang harus Anda tempuh untuk bisa mendekonstruksi atau mengubah keadaan. Ya, karena Kartini saja hanya berhasil pada level wacana, tapi belum berhasil bikin gerakan. Ya, untunglah belakangan pada tahun 1912 ada organisasi seperti Muhammadiyah, lalu kemudian Aisyah, NU juga punya organisasi seperti Patayat. Itulah mulailah perempuan terlibat dalam masyarakat, ya.
Jadi apa namanya? Saya menawarkan beberapa formula atau mungkin program yang bisa Anda lakukan, bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki supaya eh, budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam masyarakat atau biasa juga kita sebut budaya patriarki ini bisa kita reduksi, bisa kita urai, bisa kita dekonstruksi di masa depan. Ya, pertama-tama karena Anda semua adalah mahasiswa, saya yakin itu Anda harus punya kesadaran intelektual ya. Jadi kesadaran intelektual itu ya mencakup kemauan untuk membaca literatur, membaca buku, ya, membaca apapun ya publikasi tentang isu ini. Sekarang di Indonesia, alhamdulillah ya sudah ada ratusan buku, bahkan mungkin ribuan buku tentang gender ya. Bahkan yang mengaitkan Islam dan gender itu banyak sekali. Belum lagi buku-buku yang ditulis awalnya adalah disertasi jadi buku. Saya beri contoh disertasi dari orang Sulawesi Selatan, alumni IAIN Alauddin Makassar yang pernah jadi dosen di IAIN kita, kemudian pindah ke UIN Jakarta, namanya Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Itu menulis disertasi tentang konsep gender dalam Al-Quran. Jadi beliau meneliti apakah Al-Quran itu pro terhadap keadilan gender atau tidak. Ya, ternyata kesimpulan beliau, Al-Quran itu adalah kitab gender. Artinya kitab yang menginginkan terjadinya keadilan terhadap laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial mereka. Ya, kalau ada orang yang suka menggunakan ayat-ayat untuk mendominasi perempuan itu salah paham. Dia tidak mencoba melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Al-Quran. Karena kesimpulan disertasi Profesor Nasaruddin Umar, ya kan, apa namanya, Al-Quran itu kitab yang sangat menekankan keadilan, dan di antara keadilan yang ditekankan dalam Al-Quran itu adalah keadilan gender. Jadi kamu yang perempuan ini kalau mau cari suami, jangan cari suami yang otoriter, yang selalu menggunakan otoritasnya sebagai laki-laki untuk perempuan. Nah, salah satu ciri-cirinya itu, ya nanti kalau kamu pergi KKN, sudah KKN semua di sini atau belum? Ya, saya pikir ada yang belum, ada yang sudah ya. Kamu bisa lihat nanti, apakah kalau misalnya kamu KKN ditempatkan di satu lokasi rumah yang sama, 4 laki-laki dan 4 perempuan di rumahnya Pak Dusun. Coba lihat nanti contoh laki-laki yang sangat misoginis, yang sangat patriarkis. Ada yang kerjanya cuma merokok di teras. Sedikit-sedikit bilang lagi sama siapa namanya, sama Rahma. Oh Rahma, kopi dulu nih dah. Kopi dulu dek. Nah, dia suruh Rahma bikin kopi. Bikin kopi dia merokok, saya terus itu. Tidak ada kerjanya. Tapi ternyata ada laki-laki di situ namanya Faisal Widodo. Ya, dia juga ikut KKN. Nah, ini Faisal ini bagus. Dia selalu tanya-tanya apa yang bisa situ saya bantu, saya bisa masak. Kalau kalau habis makan dia angkat piringnya sendiri ke dapur lalu dia cuci piringnya sendiri. Tidak pernah mau dicucikan bajunya sama si Rahma. Ya kan begitu. Nah, itu kamu bisa lihat di situ. Pergi ke pasar malu dia angkat belanjaan. Ya. Tapi kalau si Faisal Widodo tidak. Dia angkat sayur, ikan, apa semua ya. Pergi juga ke pasar belanja bahan makanan. Ya, cuma satu yang tidak bisa dilakukan oleh Faisal Widodo, ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan. Apa itu? Ya, ya cuma Faisal itu tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui. Ya, ya karena itulah memang kodratnya perempuan. Tapi hal lainnya bisa dilakukan. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh perempuan dia bisa lakukan. Ya, ketika perempuan bikin kue dia bilang saya juga mau belajar. Ya ikutlah belajar sama Rahma yang di lokasi. Ya. Tapi sekalinya Rahma ini datang bulan, Faisal bilang, wah kalau begitu saya nyerah, itu nggak bisa saya lakukan. Ya kan? Dia nggak bisa menstruasi seperti Rahma. Ya, tapi yang lain-lain bisa. Makanya kita katakan, ya soal
kriteria, soal sikap, soal pandangan bahwa laki-laki itu kuat, laki-laki itu rasional, laki-laki itu memimpin, laki-laki itu perannya di luar rumah, laki-laki itu lebih lebih kuat dan sebagainya itu bersifat sosial saja. Karena saya bayangkan kalau misalnya si Rizwan ini bertemu dengan salah satu aktor yang sangat kuat di medan laga, ya saya lupa namanya, dari Cina ini, jago kungfu. Saya pikir dia dipatahkan sekali pukul, ya kan? Atau misalnya dengan Steffi Graf, ya Steffi Graf itu petenis dari Rusia. Pasti dia kuat sekali kalau main tenis. Coba-coba Faisal Widodo mau tantang dia jogging atau lari cepat atau lari maraton. Faisal Widodo paling selama 5 kilometer sudah ngos-ngosan, ya kan? Tapi sementara Steffi Graf itu masih kuat. Nah itu. Jadi itu ya, ini saya ulangi lagi kembali supaya kalian yang belum pernah belajar sama sekali tentang isu gender, coba dipikirkan deh. Apa yang tidak bisa Anda lakukan kalau Anda laki-laki yang bisa dilakukan perempuan? Hampir semuanya bisa kecuali 3 hal atau 4 hal. Pertama, Anda tidak bisa hamil. Yang kedua, Anda tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui dengan ASI. Bisa sih menyusui dengan susu formula. Anda yang bersihkan botol susu dari anakmu, cuci, kemudian isi dengan susu formula, itu bisa. Tapi kalau menyusui dengan payudaramu sendiri, ya masih kecil, nggak bisa ada airnya ya. Dan Anda tidak bisa menstruasi. Jadi tidak ada istilahnya kami itu libur sholat. Hanya kalau ada laki-laki tidak sholat, jawabannya, kenapa tidak sholat? Zulkifli, oh saya lagi Ustaz, lagi berhalangan. Halangannya apa? Ya biasalah laki-laki. Bisa nggak kamu menjawab seperti itu? Ya kan nggak bisa, ya kan? Jadi, tapi perempuan juga tidak bisa punya jakung, ya kan? Coba itu Zulkifli tunjukkan itu jakummu. Atau Jairin Alfia Yahril. Kamu punya jakung nggak? Ini yang ada di sini seperti saya ini bundak-bundak. Ya jangan mau begitu karena kamu memang tidak ditakdirkan punya jagung. Tapi justru lebih bagus kalau laki-laki punya jagung itu kelihatan kalau dia ngiler mau makan, dia turun naik dia. Ya itu lihat tuh jagungnya turun naik karena dia mau makan sesuatu. Ya jadi kembali ke apa yang saya katakan tadi, kamu perlu pertama-tama perlu memiliki kesadaran intelektual ya. Jadi kesadaran intelektual dengan mencoba membaca literatur yang terkait dengan isu-isu gender. Dan itu semakin banyak, semakin melimpah. Yang kedua, selain kesadaran intelektual, ya, Anda itu harus terlibat di dalam gerakan-gerakan sosial, baik dalam bentuk organisasi keagamaan, organisasi swadaya, maupun mungkin dalam gerakan-gerakan aktivis sosial yang lain yang bersifat instantaneous ya, tidak bersifat jangka panjang. Jadi demo-demo memperjuangkan nasib buruh perempuan ya ikutlah ya. Jadi secara intelektual Anda kuat bacaannya tentang gender, kemudian secara sosial Anda aktif di dalam organisasi pembela hak-hak perempuan ya. Atau yang ketiga, Anda aktif di dalam kajian-kajian atau forum-forum ilmiah atau forum-forum pelatihan LSM yang bergerak pada pemberdayaan pengarus utamaan keadilan gender atau gender mainstreaming. Dan di kampus kita sebenarnya ada lembaga ya, mungkin Anda tidak pernah berkunjung ke sana. Lembaga khusus yang disebut dengan Pusat Studi Gender dan Anak, disingkat PSGA. Tempatnya itu di depan auditorium ya. Tempatnya di depan auditorium. Saya pernah berkantor di situ sebagai kepala pusat studi Islam, sains dan teknologi ya, kepala Pukistek namanya. Nah di sebelah kanan saya itu berkantor kepala pusat kajian Islam, kepala pusat studi agama dan gender, pusat studi anak dan gender, PSGA. Nah sebenarnya tugas-tugasnya PSGA itu adalah mengisi forum-forum pelatihan atau mengadakan pelatihan-pelatihan berbasis gender seperti ini.
Ya mungkin sesekali Anda bisa undang, kepalanya yang selalu perempuan ya. Saya dulu pernah ditawari menjadi kepala pusat itu, saya bilang, "Andain ada semua orang, masa tidak ada lagi perempuan yang bisa? Ya kan masa juga biar studi perempuan juga laki-laki sebagai kepala pusatnya," begitu ya. Nah dulu namanya PSW, Pusat Studi Wanita, dan itu hampir ada semua di perguruan tinggi, ada di UI, ada di Unhas, ada di UNM, ada di IAIN waktu itu ya, ketika masih IAIN. Sekarang berganti dari Pusat Studi Wanita menjadi Pusat Studi Anak dan Gender. Jadi sudah 3 yang saya katakan, Anda rajin baca buku, berinteraksi secara intelektual dengan orang-orang yang tercerahkan secara gender. Yang kedua adalah, Anda harus mungkin terlibat dalam, semacam organisasi khusus tentang itu ya, kan banyak ya. Kalau perempuan mungkin bisa ikut di Aisyah, di Fatayat, ya kalau di HMI kan namanya, Kohati ya, Kau Hati-Hati, ya itu panjangannya, Kau Hati-Hati. Oke, kemudian, yang ketiga adalah aktif, mengikuti pelatihan-pelatihan dan aktif melatih, kalau perlu setelah ini Anda coba bikin aktivitas di daerah-daerah yang sangat kental budaya patriarkinya, lalu Anda jadikan peserta di situ para perempuan dan laki-laki muda, supaya nanti setelah selesai pengkaderan atau selesai pelatihan gender yang kamu adakan, mereka semua tersadarkan bahwa ternyata selama ini kita sebenarnya didominasi oleh jenis kelamin laki-laki tanpa sadar, malah kita menikmati. Yang lebih parah kalau Anda juga turut melanggengkan, turut mendukung dominasi itu dengan sendirinya. Artinya senang menderita, ditindas, senang dilecehkan, ya kan? Saya biasa melihat seperti itu di instansi-instansi pemerintah dan dimanapun ya, ada laki-laki sebagai bos, sebagai kepala bidang, sekretarisnya itu, perempuan. Nah, kalau sekretarisnya datang ke situ pegang-pegang, bagian-bagian tubuhnya, si sekretaris